Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang kita dengarkan tadi dari penginjil Yohanes masih kelanjutan kisah percakapan dengan Nikodemus, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Tetapi percakapan ini lebih mendalam ya. Jadi penekanan yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan tadi itu adalah berkaitan dengan Allah yang mengasihi manusia dan harapan akan manusia yang hendaknya percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Yesus tadi mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, tentunya akan manusia. Sehingga kasih Allah itu, atau kebesaran kasih Allah itu nampak dalam diri Yesus Kristus. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Artinya di sini, seperti yang kita sudah refleksikan sebelumnya, orang yang percaya kepada anak tunggal Allah itu atau kepada Yesus itu ya, beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi percaya itu nampaknya itu menjadi sebuah hal yang mesti dimiliki oleh setiap orang agar bisa memperoleh hidup yang kekal, atau hidup yang kekal yang menjadi topik pembicaraan antara percakapan Yesus dengan Nikodemus itu bukan hidup yang kekal itu. Dan untuk memperoleh itu, dari Yesus mengatakan bahwa dia harus percaya dulu pada anaknya yang tunggal, atau percaya kepada dirinya, Yesus yang sedang bercakap dengan Nikodemus. Sebab ya orang yang percaya itu adalah orang yang tidak akan dihukum. Nah, sedangkan orang yang tidak percaya itu ya orang berada dalam hukuman. Dan orang yang percaya itu ya percaya kepada anak tunggal Allah, itu tadi dikatakan, atau percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan orang yang percaya itu orang yang datang kepada terang, atau datang kepada Yesus ya, datang kepada Yesus dan melakukan apa yang menjadi dan melakukan yang benar. Ia datang kepada terang supaya menjadi nyata perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Itu mungkin singkatnya kita bisa merefleksikan begini. Jadi kasih Allah itu ya begitu besar kepada dunia ini ya, kepada manusia. Jadi besar kasih Allah ini. Mungkin sebelum kehadiran Yesus ya ke dalam dunia ini, kasih Allah itu dinyatakan oleh para nabi, di mana Allah mengutus para nabi untuk menubuatkan apa yang menjadi firman Allah
atau apa yang menjadi yang dikatakan Allah pada bangsa Israel. Sebab mungkin konteksnya selalu dalam selain menyelamatkan bangsa Israel, mungkin juga dalam konteks kehidupan, sikap hidup atau kehidupan moral dari bangsa itu sudah menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Allah sendiri. Mereka tidak setia lagi kepada Allah, sehingga Allah melalui perantaran para nabi itu bersuara untuk menyuarakan kebenaran atau menyuarakan apa yang menjadi kehendak Allah, agar mereka bisa kembali kepada jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah atau pada perjanjian yang sudah disepakati oleh bangsa itu dengan Allah Yahweh ya dalam hal. Nah, itu semua merupakan ekspresi kasih Allah. Tetapi kesempurnaan kasih Allah itu menyata dalam diri Yesus Kristus ya. Nah, Yesus itu datang ke dalam dunia dalam wujud manusia. Dia dikandung atau berada dalam rahim manusia, rahim Bunda Maria selama 9 bulan, mengambil daging Bunda Maria, mengambil sisi kemanusiaan atau menjadi manusia di dalam rahim Maria, dibentuk dalam rahim Maria, mengambil daging Maria sehingga dia menjadi manusia. Dan ketika dia dilahirkan pas umurnya atau genap waktunya, dia tampil di hadapan umum mengajarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan menyampaikan, tapi mengajarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak hanya berhenti mengajarkan, tetapi dia juga bertindak. Dia menunjukkan bahwa Allah itu sudah berkarya melalui mujizat-mujizat, pengusiran setan, maupun berbagai bentuk hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dan di situ ya, itu semua menunjukkan Allah yang berkarya dan juga merupakan bentuk cinta Allah pada manusia yang membutuhkan bantuan Allah. Dan puncak kebesaran kasih Allah ini atau puncak cinta Allah yang paling sempurna itu ya salib itu. Yesus itu mati di salib, mengorbankan dirinya hanya karena cintanya pada manusia. Dan di sini tadi penekanan dalam bacaan tadi itu adalah percaya. Jadi Allah yang sudah sedemikian rupa mencintai manusia dengan mengajarkan banyak hal, bahkan mengorbankan dirinya di salib. Yang diharapkan dari manusia itu adalah percaya. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada apa yang diajarkan oleh Yesus, serta mengikuti teladan yang sudah ditunjukkan kepada Yesus, kepada pengikutnya. Salib bukan sesuatu yang perlu dihindari, tetapi perlu dipikul sedemikian rupa agar manusia itu bisa mencapai kemuliaan, bisa mencapai kebahagiaan dan sukacita dalam hidupnya. Dengan demikian teman-teman saudara-saudari, percaya ini menjadi sebuah poin penting juga yang disampaikan oleh Yesus dalam konteks percakapan dengan Nikodemus ini untuk bisa memasuki hidup yang kekal. Ya, itu tadi percaya kepada Yesus, dan tidak hanya berhenti pada percaya, tapi orang yang percaya itu dia melakukan yang benar. Dia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dan tadi orang yang percaya kepada Yesus itu tentu menerima ajaran Yesus, melakukan apa yang menjadi ajaran Yesus, sehingga perbuatan-perbuatannya itu merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di dalam Allah, bukan perbuatan-perbuatan yang dimotivasi oleh kepentingan tertentu. Kalau perbuatan-perbuatan karena motivasi, berarti landasannya bukan pada percaya kepada Yesus, tetapi percaya pada diri sendiri, menggunakan logika sendiri dengan mendalilkan kitab suci, tetapi semuanya itu berorientasi pada kepentingan, pada sebuah proyek tertentu, pada sebuah rancangan-rancangan tertentu yang memang di sana nyata bahwa pancaran atau aura keilahian dari perbuatan-perbuatan itu ya tidak menunjukkan bahwa Allah berkarya di sana. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan kehendak Allah, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang benar itu bukan karena termotivasi, tetapi karena dia mengasihi Allah yang sudah mengasihi dirinya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Allah lah yang ditonjolkan di sana, bukan dirinya. Kalau memang demikian, Allah itu semakin meraja, semakin dikenal oleh banyak orang.
Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini ya semakin meneguhkan iman kita untuk percaya kepada Allah yang mengasihi kita dan berusahalah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga, amin.